COVID-19. Kata ini sebetulnya tidak asing lagi terdengar di telinga kita, bukan? Namun, COVID-19 ini sebenarnya apa sih? COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini merupakan virus jenis baru loh. Namun, pada tahun 2020, WHO langsung menyatakannya sebagai global pandemic. Berdasarkan statistik, kasus dunia per 1 September 2021, sebanyak 25,6 juta orang menderita penyakit COVID-19, dengan 17,9 juta orang sembuh, dan 854.202 orang meninggal dunia. Kemudian untuk data di Indonesia, pada akhir April 2021, jumlah orang yang menderita penyakit COVID-19 mencapai angka 1,69 juta orang. Kemudian untuk data di Nusa Tenggara Barat, per 31 Agustus tahun 2021, sebanyak 25.772 orang menderita penyakit COVID-19, dengan rincian dalam perawatan 1.092 orang, kemudian sembuh sebanyak 23.860 orang, dan meninggal sebanyak 820 orang. Teman-teman, sudah pada tahu belum? Apa saja sih perbedaan gejala antara flu biasa dengan kasus COVID-19? Pada flu biasa, penyebabnya adalah golongan rhinovirus, yang nantinya keluhan yang muncul pada hidung dan tenggorokan. Masa inkubasinya juga lebih pendek loh, yaitu 1-3 hari dan bisa sembuh dalam waktu 4-9 hari. Sedangkan pada kasus COVID-19, masa inkubasinya lebih panjang, yaitu 2-14 hari. Pada flu biasa, gejala yang muncul pada bagian saluran nafas atas saja, seperti bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, dan demam, namun masih jarang. Sedangkan pada kasus COVID-19, gejalanya lebih bervariasi loh teman-teman, tetapi gejala utama yang sering muncul yaitu demam tinggi, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala lain yang sering ditemukan juga pada beberapa orang kasus COVID-19 seperti gangguan penciuman dan pengecap, sakit tenggorokan, pilek, diare, mual dan muntah. Nah, pada kasus yang berat, pada pasien COVID-19 dapat menimbulkan sindrom gangguan nafas akut, pneumonia, edem paru, dan kegagalan fungsi organ tubuh lainnya. Bagaimana sih gambaran kasus COVID? Nah, tentunya teman-teman harus tahu bahwa masa inkubasi atau masa seseorang terpapar hingga timbulnya gejala berkisar antara 2 hingga 14 hari. Lalu, kapan kalian harus waspada? Tentunya apabila gejala-gejala tersebut timbul lebih dari 14 hari dengan berbagai variasi. Terutama gejala utama yang biasanya sering muncul adalah demam tinggi, batuk kering, dan sesak nafas. Selain gejala utama tadi, tentunya kalian harus waspada apabila gejala lain timbul berkepanjangan. Apa saja sih gejala lain itu? Ada gangguan penciuman, ada gangguan pengecapan, ada pilek, diare, mual, dan juga muntah. Nah, apalagi dengan kasus yang berat, tentunya hal ini dapat menurunkan dan memperburuk kualitas hidup pasien di kemudian hari. Apa saja sih kasus berat itu? Kasus berat dapat menimbulkan sindrom gangguan nafas akut, pneumonia, edema paru, hingga kegagalan fungsi organ tubuh lainnya. Sekarang kalian sudah tahu kan? Tentunya harus waspada ya teman-teman. Tata laksana anosmia pada flu bisa dilakukan dengan beristirahat 2-3 hari dan mengurangi kegiatan fisik berlebihan. Bila daya tahan tubuh baik, flu dapat sembuh dalam waktu 4-9 hari dan dapat sembuh dengan istirahat. Kemudian meningkatkan gizi makanan. Makanan dengan kalori dan protein yang tinggi akan menambah daya tahan tubuh. Bisa juga dengan makan buah-buahan segar yang banyak mengandung vitamin.
Banyak minum air putih, teh, sari buah juga akan mengurangi rasa kering di tenggorokan dan mengencerkan dahak dan juga membantu menurunkan demam. Sering-sering berkumur dengan air garam untuk mengurangi rasa nyeri di tenggorokan. Tata laksana anosmia pada COVID-19. Bila gejala ringan, maka dapat dilakukan penanganan seperti flu biasa. Pasien juga dapat melakukan isolasi mandiri. Kemudian, pasien juga dapat melakukan simulasi pada indera penciuman, misalnya dengan mengendus setiap hari dengan menggunakan aroma berbeda-beda, yaitu bisa menggunakan aroma lemon, minyak asiri, kopi, dan lainnya. Juga untuk mengatasi sesak dapat melakukan teknik berbaring, yaitu berbaring di atas perut selama 30 menit menggunakan bantal pada leher, pinggul, dan juga kaki. Kemudian bisa juga dengan berbaring ke sisi kanan selama 30 menit menggunakan alas dan letakkan bantal di bawah leher, pinggul, dan dijepit di antara kedua kaki. Kemudian teknik berbaring yang ketiga yaitu berbaring sambil duduk selama 30 menit. Gunakan bantal untuk menyangga hingga posisi setengah duduk.